jelaskan sekarang ya. Ini yang baru gabung, kita toleransi waktunya 8.15 ya, tapi 8.10 kita sudah mulai. Oke, yang baru gabung langsung menyesuaikan ya. Untuk pembelajaran ini ada Jamboard, silahkan diakses di kolom chat, itu ada linknya. Tapi nanti kalau mau aksesnya, kalau sekarang baru menjelaskan dulu ya, lebih baik tengok di ini ya dulu, di Google Meet-nya, presentasi dari Ustaz. Baik, jadi materi kita di sini pertama vektor, ini berkaitan sama pengertian vektor dulu ya. Pengertian vektor ya. Berdasarkan modul yang sudah Ustaz bagikan di Google Classroom. Nih, ada modul 3.1 ya, 3 bab ketiga, poin pertama ya. Di sini ada tinjauan vektor secara geometris ya. Berkaitan dulu pertama dan pengertian vektor. Oke. Ustadz minta tolong sama satu siswa untuk membacakan satu paragraf ini ya. Membacakan satu paragraf ini. Mungkin yang tadi yang baru bergabung lah, biar terdengar suaranya langsung. Tadi apa yang baru gabung? Faisal. Faisal bergabung. Nah, boleh Faisal lah coba. Silahkan dibaca ini yang nampak di layarnya. Pengertian vektor. Dari satu Bentar. Ya. Dari sini. pengertian vektor. Hmm. Vektor adalah ruas garis berarah, sehingga suatu vektor memiliki panjang dan arah. Menyatakan vektor dapat dengan satu huruf kecil atau dua huruf besar. Sedangkan vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjang 0 satuan dan tidak mempunyai arah. Hmm. Dalam kurung dilambangkan dengan Ini apa, 0. Ustaz? Ini O, bukan O. 0. O. Vektor O dibaca Oh, ya. vektor O. Sehingga gambarnya berupa sebuah titik. Oke, terima kasih. Ini hari ini kita belajar pengertian vektor ya. Ini pengertiannya. Kalau berdasarkan pengertian ini, maka terbagi tiga dia penggambarannya gitu ya. Ada yang digambarkan seperti ini, disebut dengan vektor U, U-nya huruf kecil ya. Ada gambar kedua ini vektor AB ya. A dan B-nya ini huruf besar. Yang baru gabung udah jam 8.15, nanti yang baru gabung nggak akan diizinkan. Ini vektor U ya. Ini vektor AB. Beda penulisannya itu, kalau U ini adalah huruf kecil, sedangkan AB ini huruf besar ya. Ini yang dinyatakan tadi dengan pernyataan ini. Berdasarkan pertama dulu, vektor adalah ruas garis berarah. Nah, jadi ada kata-kata memiliki garis, kemudian memiliki arah ya. Dia harus memiliki garis yang memiliki panjang, jadi harus memiliki panjang, kemudian memiliki arah. Jadi kalau cuma satu garis saja itu bukan vektor, atau tidak bisa dinyatakan satu vektor ya kalau garis. Maka kalau garis ini harus memiliki arah sehingga bisa dinamakan suatu vektor ya, yang dicontohkan. Menyatakan vektor dapat dengan satu huruf kecil, contohnya seperti ini, huruf U kecil ya, dikasih garis di atasnya disebut dengan vektor U. Oke, penulisannya huruf kecil satu buah. Kalau mau pakai huruf besar boleh, tapi harus dua buah ya. Maksud dua buah ini apa? Dua buah ini adalah titik-titiknya ya. A B ya. A B ini adalah titik dari pembentuk garis tersebut, titik pangkal dan titik ujung ya, titik awal dan titik akhir gitu. Serah mau disebutkan apa, tapi biasanya kalau orang nyebutnya titik pangkal, titik ujung ya, kalau dalam istilah matematika. Tapi boleh juga kalau istilah lain titik awal, titik akhir juga nggak masalah ya. Kalau mau diberikan nama dengan huruf kecil, dia tidak jelas titiknya di mana, yang penting namanya dituliskan dengan huruf kecil. Tapi kalau pakai huruf besar ya, penulisannya itu harus disimbolkan dengan titik awal dan titik akhir ya. Kemudian ada satu kasus khusus, kalau vektornya itu tidak memiliki garis, berarti panjangnya 0 ya, maka itu disebut dengan vektor 0 seperti ini, suatu titik saja ya. Jadi di sini yang kita pelajari pertama berkaitan dengan penamaan dulu ya, dan kemudian pemberian arah dari suatu garis ya.
Kalau vektor U ini ngapa garisnya ke atas panahnya, ya ini karena permintaan soal saja. Dalam artian tidak ada aturan khusus, dia boleh ke atas, boleh juga ke bawah, terserah. Tapi dalam kasus ini memang digambarkan ke atas saja, ya. Tapi kalau vektor AB, ya, ini panahnya memang sudah harus ke atas. Nah, gitu. Diberikan panah ke atas ya. Ini panahnya wajib ke atas. Boleh di tengah berikan panahnya atau di ujungnya juga boleh. Sama saja maksudnya gitu ya. Yang penting nggak boleh di awal sini. Nah, kalau di awal salah arah. Arahnya boleh di tengah, penggambaran arah gitu ya. Atau boleh di ujung terserah. Tapi satu buah aja. Kalau di tengah satu buah di tengah, atau kalau di ujung satu buah. Gitu. Jadi tidak harus kedua-duanya ya. Tapi mengapa ini arahnya wajib ke atas? Ini berdasarkan namanya. Kalau vektor A, B, berarti dari A menuju B. Berarti panahnya harus ke atas. Karena akhirannya kan di B ya. Tapi kalau dibalik namanya, bukan AB lagi tapi jadi BA, ya, maka panahnya menjadi ke bawah atau menuju ke A, dari B ke A, ya. Jadi penulisan di sini AB di sini tidak sembarangan. AB di sini maksudnya dari A menuju B, gitu ya. Sehingga yang benar itu kalau diberikan arah, arahnya menuju B, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan cara penulisan vektor. Oke. Berikutnya di sini ada beberapa vektor, ya. Ini kita langsung tanya jawab. Nanti silahkan yang namanya dipanggil untuk memberikan jawaban kemudian alasannya berdasar pertanyaan diberikan. Ini vektor pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ya. Ini misalkan kita namakan ini vektor, ini huruf A, ini huruf B, huruf S, ini huruf R, huruf D, ini huruf U, kemudian huruf W, ini huruf V, ini huruf A, ini huruf yang A lagi. Ini A nya kita ganti dengan huruf lain, misalkan N, ini huruf M. Oke. Oke, yang namanya saya panggil ini silahkan menjawab ya. Misalkan cara jawabnya ya sesuaikan aja. Ini penamaan ya. Sebutkan nama dari vektor yang pertama gitu, atau nama dari vektor kedua dan sebagainya. Oke. Sebagai contoh, ini yang pertama ya. Yang pertama, ini vektor yang pertama sini yang nampak di layar. Ini nampak di layar? Nampak? Nampak, Sat. Nampak. Nampak. Nampak ya? Jadi ini ada 6 vektor ya, A, P, S, R, T, U, V, W, N, N gitu. Ini saya berikan nama sembarangan aja, tidak ada aturannya. Jadi kan ini bervariasi gitu ya. Kalian nanti bisa mencoret atau membuat gambar sendiri, silahkan. Tapi ini mengamati dulu ya. Untuk vektor pertama, nih, ini ada bisa ngasih nama enggak? Ini vektor AP atau vektor PA? Silahkan. Satu berbicara, boleh nanti Ustaz ambil nilai ke aktifan. Anak, Sat. Siapa? Anak, Sat. Zukron ya. Oke, silakan Zukron. Ini vektor yang pertama ini. Ini sebut vektor Itu apa? vektor AP, Sat. AP. AP ya. Iya, Sat. Oke, huruf A-nya besar atau kecil? Besar, Sat. Besar. Oke, maka disebutnya vektor AP. Ya. Jadi arahnya juga seperti yang nampak di layar itu. Ya. AP berarti dia harus dari titik A menuju P. Cara menuliskannya yang seperti ini ya, yang Ustaz kotakkan ya. Jadi tulis AP kemudian diberikan apa namanya itu? Garis di atasnya. Ya, kalau AP saja itu tidak tepat, tapi kalau dia mau cara menuliskan itu AP diberikan garis di atas, ya. Itu namanya vektor AP. Oke, ini dibaca vektor AP. Oke, terima kasih Zukron. Kita berikan nilai 1. Berikutnya vektor kedua. Mbak, ini siapa yang bisa menyebutkan? Vektor RS atau SR?
Mana Zat? Oke, Eh. silakan. SR Zat. Nih, S SR. SR. Oke, S-nya besar ya. R-nya juga Ya. besar. Oke, berikutnya yang ketiga. Anastat. Ini huruf U ya. Siapa? Fadlan. Fadlan. Tadi yang kedua siapa? Apa? Nah, tadi Faizal jawab pertama, Ana aja. Yang pertama tadi Zukron. Ya Zukron sama Yang Zat. kedua Hafiz ya. Hafiz sama Faizal tadi. Oke. Berikutnya yang ketiga tadi. Si Fadlan. Fadlan. Muhammad Fadlan. Oke, ketiga apa nama Fadlan? Vektor UT. UT. Oke, huruf besar semuanya ya. Berikutnya, terima kasih. Ada. Fadlan. Nih, yang keempat. Ada. Ya, ini W dan V ya. Ini sebut vektor apa? Ya, siapa nih? Tunjuk. Faisal. Malik tuh Zat. Malik. Malik tadi Zat. Mana Malik? Ya, silakan Malik jawab. Mana Malik? Lik. Loh. Tadi Nampak tak? Nih. Vektor yang keempat ini sini ya. Sama. Ya, Hah? Vektor apa namanya? notasi vektor. Yang ini, yang keempat ini. Ini vektor apa namanya? Malik. Nah, tuh kalau bisa Malik lanjut yang lain dulu. Anak. Oke, siapa? Satrio. Anas Zat. Nah, coba Satrio dulu. Vektor WV Zat. WV. Ini betul ya, sesuai dengan namanya. Oke, ini yang agak sulit, yang kelima keenam. Ini ada bisa nyebutkan enggak? Nah, boleh Ustaz, coba-coba. Ah, ya boleh. Siapa nih? Reynolds ya. Reynolds, Ya, Pak. silakan. N kecil, Ustaz. Oke. Yang sekarang di layar ini salah berarti ya? Salah. Oke, itu N besar. Jadi yang benar tuh N kecil. Berarti ini kita hapus ya. Oke, sip. Ini benar nih. N-nya harus kecil ya. Yang keenam. Ada yang Anak. dulu. Faiz dulu. Nanti masih ada soalnya. M kecil, Ustaz. M kecil. Lanjutlah Zat. Oke, ini M kecil ya. Kalau M besar ini berarti dia salah atau tidak tepat. Ya. Ini sudah menggambarkan. Oke, baik. Jadi seperti ini aja ya untuk penamaan-penamaannya itu. Jadi harus tepat. Pertama dalam memberikan nama. Kapan kita menggunakan huruf besar, huruf kecil. Kalau huruf besar dia harus dua huruf. Ya, titik awal dan titik akhir. Tapi kalau huruf kecil bebas saja. Ini N ini tidak jelas dari mana. Apakah di pangkalnya atau di akhirnya. Yang penting dia mewakili. Ya, ini juga M ini mewakili saja. Itu penamaan. Baik. Nah, berikutnya ini untuk menjawab soal. Ini silahkan bergabung. Ini boleh dicoret ya. Di slide keempat. Di sini ada satu permintaan. Gambarkan sebuah vektor DE. DE-nya ini ada garisnya ya. Vektor DE. Dengan panjang 6 satuan. 6 satuan ini maksudnya 6 kotak. Sebagai contoh, ini Ustaz yang garis warna merah ya. 6 kotak. Nih, misalkan nih, ini D, ya, yang panjang 6 kotak. Lebih kurang yang sepanjang ini gitu. Arahnya boleh ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Jika sudah memberikan nama misalkan. Silakan bergabung ya. Yang baru gabung Ustaz kirim link. Dari HP juga seharusnya bisa, tapi emang agak ngelag. Tapi kalau untuk menggambar garis sih tidak masalah gitu. Oke, silakan bergabung di slide keempat. Ini Ustaz duplikat. Biar nggak terlalu padat di situ ya. Di slide 4, 5, 6, 7 ada 4 slide. Itu boleh digunakan untuk menjawab satu pertanyaan. Menggambar vektor DE dan panjang 6 satuan. Setelah dituliskan kasih nama ya, biar nggak tertukar-tukar nanti ya.
Di slide keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sudah diberikan tempat untuk menggambarkan satu vektor. Ya. DE-nya ini bebas, pokoknya sepanjang yang kayak contoh Ustaz nih, boleh ke kanan arahnya, boleh ke kiri. Ya kalau mau berbeda tentu harus arah lain ya. Asal jangan gambar yang tidak aja lah di sini. Oke. Yang ada menuliskan nanti kan poin keaktifan. Ini terlalu panjang guys. Kalau di komputer untuk biar lurus pakai tombol shift, tekan shift terus tarik garis itu lurus. Kalau di HP kayaknya nggak bisa ya, memang harus tangannya rapi lah untuk menggaris. Astaga, ini gambarnya apa ini? Kalau ramai kali di slide keempat, pindah nih slide ke-6 ke-7 masih kosong, tidak ada orang. Ini terlalu ramai di sini, ada 8 orang. Slide ke-6 ke-7, kalau mau diduplikat lagi boleh slide ke-8. Oke, silakan ya, ini saya kasih waktu lebih kurang 5 menit. Gambarkan satu garis saja, kemudian kasih nama, biar nanti Ustaz nilai siapa yang bisa menuliskan ya, sesuai dengan permintaan. Vektor DE dan panjang 6 satuan, situ aja permintaan. Ini Malik, Fatih, yang mana punya ini? Kok dihapus? Ya jangan dihapus, punya kawan yang jadi gambar ya. Ya silahkan izin ke toilet. Bukan pakai gambar ya, yang pakai gambar nih gambar panahnya salah, dia garis. Ustaz, buat namanya di mana, Ustaz? Pakai ini, pakai sticky note. Kalau di HP tanda tambah dia biasanya, cuma tanda tambah terus tulis sticky note. Yang mana, Ustaz? Yang Ada nggak tanda tambah di sebelah kiri? Komputer tuh ada tanda panahnya tuh di bawahnya. Ya di menu. ada di laptop. Kalau di laptop ini yang sticky note yang keempat. Atau kalau mau pakai ininya Ctrl Shift P itu sticky note. Sat, itu gimana cara hapusnya, Sat? Ipul, Sat. Di slide ke berapa tuh? Slide ke-5. Apa nih? Nah, hapus tuh, Sat. Ipul itu. Ipulnya pilih yang mana nih? Dari pindah ya? Nah, pindahin ke sini aja, Sat. Udah Yang dihapus kiri. Udah dihapus. Oh, nah, ntar pilih lagi, Sat. Dihapus sama Ipulnya sendiri. Ini Fatih. Oke, kasih namanya ya. Sampai 8:32 kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Bagi yang sudah menjawab itu coba boleh ke sini ke slide ke-8. Slide ke-8 itu ada satu pertanyaan tapi beda nama ya. Kalau tadi kan DE, sekarang slide ke-8 itu gambarkan vektor Q kecil dengan panjang 5 satuan. Nah ini silahkan nih, ini satu slide saja. Bagi yang sudah menjawab sana ya, dahulukan yang DE ini dulu, kalau sudah selesai DE baru gambar Q. Q-nya 5 satuan ya, dikira-kira panjang 5 satuan seberapa. Kalau di garis ya 5 kotak ini. Awas itu sibuk kali itu gambarnya, ngalang ya. Ini siapa nih? Jangan Ngalang, ditumpuk punya kawannya. Ngalang tuh, Sat.
Ini yang mana yang satu yang ngalang? Ini yang atas nggak tepat ini. Ini benar. Ini yang miringnya. Nah, 5. Ini tak diukur atau gimana nih? 5 nya kepanjangan. 5 satuan saja ya. Yang benar itu ini di bawah. Nah, ini siapa nih? Fatih ini bisa lah. Kalau dibilang 5 karena miring belum tepat. Tapi kalau dari bentuknya, kalau Satrio terlalu panjang nih. Itu siapa sekarang di atasnya? Slide lainnya jangan diinikan dulu ya. Ini sampai 11 siapa yang buat? 10 Adit. Mana si Adit? 9 enggak usah dulu ya, sampai 8. Ustaz, Ah, izin WC. oke, silakan. Oke, ini saya ngoreksi dari slide keempat yang standar ya, langsung masukkan nilainya. Muhammad Fadlan, oke. Yang ada nama yang Ustaz berikan nilai ya, kalau tak ada nama ya Malik, oke. Fatih Ikram, benar. Faiz Sabil yang mana nih Faiz? Ini DE, oke. Besarkan huruf D. Oke, ini Faiz bisa nih. Ya udah lagi nulis. Slide keempat sudah. Slide kelima ada Faisal. Ini salah nama nih Faisal. Ini OP. Kok jadi OP? Satrio benar. Al-Hafiz AR. Kok jadi AR? Saya nama yang diminta ya, nama minta DE. Ukurannya benar, tapi salah nama. Reynol, panjangnya kurang tepat ini. Namanya benar, tapi panjangnya terlalu melebihi aturan yang diminta. Ahmad, ini berapa? 6. Oke, boleh. Ahmad benar. Saifullah, oke, bisa. Slide 5 sudah. Slide 6 Adit, mana arahnya Adit? Di kanan sih, bolehlah. Ubaidillah benar sih. Slide ke-7 ada frame Devia, terlalu panjang frame, lebih dari 6 ya. Oke, Aiman sama, terlalu panjang. Dava juga terlalu panjang ya, nggak sampai lebih dari 6 ya. Slide ke-8 Satrio, ini namanya mana di mana in Satrio. Slide ke-8 ini ya, Q ya. Q, oke. Fatih Ikram benar. Itu Ustaz. Ya Q. Salah soal. Ubaidillah, oke. Ahmad kurang tepat nih Ahmad. Fadlan benar. Faiz, Q-nya Q kecil Faiz ya. Ini Q besar. Al-Hafiz, oke, betul. Faisal yang mana satu guys? Belum ada garisnya. Renol, oke. Q besar. Q kecil. Oke. Oke, betul ya. Yang berapa tadi? Tadi di slide keempat siapa tadi yang belum? Rahmat Solihin. Oke. Baik. Ini bisa dipahami ya dalam bentuk permintaan soalnya. Kalau diminta menggambarkan Kalau punya aku DE, dihapus dong.
Ini kita lewatin aja. Yang belum ya silahkan dibuat sana, nanti Ustadz juga akan menilai di akhir pembelajaran. Ustadz cek lagi yang belum masuk nilai atau belum terpanggil tadi akan dimasukkan dulu. Baik, ini berikutnya kita masuk ke permintaan soal, karena nggak seperti ini saja ya, ini baru dalam bentuk dasarnya saja. Diberikan satu vektor terus diberikan panjangnya ya. Kemudian arahnya juga kan tergantung dari kalian yang memberikan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, bebas saja gitu. Jadi tidak ada bentuk yang seragam gitu diminta. Maka di sini untuk permintaan soal yang lebih rincinya biasanya itu dalam bentuk diberikan arahnya dan juga ukurannya. Gambarkanlah vektor misalkan PR dengan panjang 4 satuan dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, ini. Yang di sini sekarang kita mulai menerapkan aturan pemberian arah ya. Di slide ke-9 ini perhatikan. Gambarkan vektor PR. PR-nya ini ada garis di sini ya. Vektor PR dengan panjang 4 satuan dari kanan bawah ke kiri atas. Jadi di sini diberikan nama titiknya, kemudian panjangnya, kemudian arahnya juga harus sesuai dengan permintaan soal. P ke R dari kanan bawah ke kiri atas. Berarti dia harus ini ya, kanan bawah, berarti kan di sebelah sini lah mungkin. Ini P. Nanti akan naik ke kiri sebelah atas. Berarti ini lebih kurang 4 satuan atau 4 kotak. Ya, lebih kurang di sini lah. Nih. Ini R, ini P. Maka ini arahnya sesuai dengan permintaan. PR berarti dari P menuju R. Ada. Kalau dalam bentuk seperti ini, ya, yang Ustadz kotakkan ini akan seragam. Ya, jadi bagaimanapun bentuknya, kalau dia permintaan soalnya seperti di slide ke-9 ini, 4 satuan, kemudian diberikan arah permintaan soalnya dari kanan bawah ke kiri atas, tidak ada kemungkinan lain selain bentuknya yang ini gitu ya. Oke, paling ya bentuknya paling beda kemiringannya saja. Tapi ya lebih kurang seperti ini dia bentuk. Ya. Variasi lainnya paling miringnya agak sedikit lebih landai gitu. Tapi yang pasti dia tidak akan datar, tidak akan tegak lurus. Ya, karena ada kanan bawah dan kiri atas. Oke, ini boleh satu digambarkan. Karena nanti permintaan soalnya untuk latihan yang seperti ini ya, yang ada arahnya. Ada arahnya lebih detail. Dari arah apa menuju kemana. Ini boleh di slide ke 9 10 tuh sama soalnya ya. 10. Banyak menggambar kita di pertemuan vektor ini.
ini silakan diisi ya. Wih, jadi tumpuk sini. Ini slide 9 udah ramai betul. Di slide 10 ada ini tempat. Nampaknya dipadatin banget kan. Slide ke 10 silakan pindahkan aja. Slide ke 11 siapa yang buat lagi nih? Ini ngapa masuk kucing di sini dia? Dihapus setrio, nanti ini tersep ya sebenarnya. Bangsat. Ya nih betul nih, dikasih kotak tuh lebih bagus tuh. Di ini kan, masukkan kotak di sini ya. Kita mau pakai yang lain juga boleh kotaknya yang punya Ustaz. Nah, tuh. Dirapikan ya. Kalau bisa besok di kegiatan berikutnya kita akan buat kerja kelompok tapi pakai ini Google apa Jamboard. Tengok mana kelompok yang paling rapi ngerjakan, yang paling bagus Ustaz. desainnya. Ustaz, Ya. bikin kotak tuh gimana Ustaz caranya, Ustaz? Kalau di HP nggak bisa ya, tapi kalau di komputernya ada pilihan menu. Kalau di HP setahu saya nggak bisa. Garisnya udah hilang, nggak apa-apa. Saat punya anak ada yang dihapus, Sat. Bentar, apa tadi? Punya anak Kotaknya dihapusin hilang. sama orang nih. Siapa nih namanya? Gak tahu, Sat. Pokoknya ada. Weh, yang hapus ada, weh. Satrio sini tadi kan? Di slide 9. Yang paling bawah tuh, Sat. Ada yang hapus, Sat. Satrio di slide 9. Ya, Sat. Bisa 9. Dekatnya Renault. Yang di bawah sini ya, yang Ustaz lingkar ini ya kalau di bawah. Nah, Apa tak tuh, Sat? Ya. Itu siapa? Ada yang hapus, Sat. Namanya yang tidak ada. Sama itunya, Sat. Dihapus sama orangnya. Iya. Diisi Sat, lagi. anak di sebelah saya, Sat. Ya di sebelah saya ada. Diisi lagi ya, coba apa? Jangan dihapus lah punya kawan itu. Kadang capek yang nulis. Ini bisa jadikan peraturan ya, kalau ketahuan yang ngapus. Tapi yang ngapus tidak ada simbolnya sih. Hanya bisa melihat akunnya aja. Tolong ininya ya, ya pengertiannya juga toleransi sama kawannya yang danu di sini. Jangan sampai dihapus gitu. Ya kerjakan aja yang bisa kalian kerjakan, tapi jangan sampai merusuh lagi. Kalau mau iseng ya buat slide baru ya, silahkan sana mau nulis apa. Tapi nanti ujung-ujungnya dihapus juga. Oke, ini Satrio udah tuh. Baik, dah ini menggambarkan ya lebih kurang seperti ini ya untuk latihan juga untuk pembentuk soalnya seperti ini. Di slide ke-12 ini Ustadz masukkan Oke. Baik, ini kalau ada yang mau membuat silahkan dituliskan saja di sana ya. Nanti Ustaz akan ambilkan nilai di akhirnya lagi. Ustaz akan ngecek siapa saja yang sudah membuat dan belum. Yang jelas ini masuk ke dalam nilai keaktifan ya. Baik, ini untuk tugas latihan 1 ya. Jadi nanti tetap ada penugasan untuk di Google Meet, di Google Classroom. Ustaz berikan penugasan, ada 3 soal yang lebih kurang permintaan sama ya dengan soal tadi yang sudah kalian gambarkan di Google Jamboardnya ini. 3 permintaan soal ini sesuai dengan yang mirip tadi ya. Gambarkan suatu vektor DE dengan panjang 6 satuan. Ini silahkan gambarkannya boleh bebas di buku ataupun di Google Jamboardnya ini, tapi di Jamboard kalian ya.
bukan di sini, bukan yang di di akun Ustadz ini. Silahkan aja buka di Jamboardnya masing-masing, kemudian gambarkan. Ukurannya harus 6 satuan, DE, arahnya bebas gitu ya. Kalau yang kedua, ini diberikan arahnya, tapi panjangnya tidak diberikan. Ya terserah kalian menentukan berapa panjang dari yang diminta. Yang ketiga ini sama ya. Sama, tidak diberikan panjang, tapi arahnya saja yang ditentukan. Maka nanti ini akan jawabannya bervariasi. Ustaz Arab ya tidak ada yang sama gitu ya, tidak ada yang saling mencontek, karena jawabannya ya kembali lagi ke kalian gitu. Bagaimana cara menuliskannya berdasarkan permintaan yang diinginkan dari soal itu gitu ya. Jadi jawabannya bervariasi ya, jangan ada yang saling contek. Cara bikin Jamboard sendiri gimana? Buka aja di Google. Kalau di sini tanda tambah misalkan ya, Ustadz buat nih Google. Di pilihan menu ini apa aplikasi Google-nya ini ada nih. Nih Jamboard. Sebelah Classroom. Kalau linknya itu Jamboard aja, cari di Google Jamboard, itu nanti bisa terbuka ya. Jamboardgoogle.com. Ya. Oke. Ustad, Heeh. izin Ustad, kuis Ustad. Oke, silakan. Ya, atau kalau tidak bisa di Google Jamboard, ya silakan di buku juga boleh, sesuai dengan permintaannya. 6 satuan ini berarti 6 cm misalkan, atau 6 kotak di buku persegi juga bisa. Yang penting dia Ustaz. sesuai dengan gambar yang atau dengan soal. Ya. Ini tugas Google Classroom, Ustaz. Iya, nanti akan Ustadz share di Classroom tugasnya gitu ya. Jadikan tugas kelas, nanti kumpulkannya di sana ya. Soalnya ini aja. Nah, ini soal 3 buah ini. Nanti Ustadz share ini dalam bentuk gambar, Ustadz share di Google Classroom, kumpulkannya di sana. Ya, kalau mau buat ya silahkan buat di buku latihan atau di Jamboard silahkan. Yang penting gambarnya jelas ya, dan sesuai dengan permintaan soal. Baik, ada mau ditanyakan lagi sebelum kita sudahi ini pembelajaran? Ustaz, itu kalau mau buat di Jamboard kayak mana, Ustaz? Buat aja ini, buka aja di Google. Di Google ini kan dalam pencariannya ini, buat aja ini Jamboard. Link yang paling atas ini Google Jamboard ya. Ada dia. Google Jamboard. Atau di HP itu langsung bisa ada aplikasi ya. Nah, nih. Cara aja di pencarian Google Jamboard itu diklik ya, itu linknya langsung. Membuat kalau ngumpulin di Classroom, Ustaz, dikasih linknya atau apa? Screenshotnya saja. Screenshotnya saja, Ustaz. Iya, screenshot kan. Misalkan seperti ini kan, di screenshot. Kayak punya kita ini kan, screenshot. Habis itu masukkan dalam bentuk gambar ke Google Classroom. Ustaz, syukran. Ya. Atau kalau mau linknya juga boleh, terserah. Tapi ya kalau link biasanya harus disuruh dulu dibuka gitu ya. Ada pengaturannya sedikit, tapi ya agak ribet. Mending dalam bentuk itunya, bentuk gambar. Ini Ustaz buat tugasnya, tugas latihan 1 vektor. Ada soalnya upload ini latihan 1 vektor. Nanti rekaman pembelajaran ini juga harus taruh sana ya kalau ada permasalahan. Tugasnya dikumpulkan ini paling lambat, ini janji berapa, 1 pekan ya. 1 pekan, berarti sekarang 14, paling lambat 21 jam 12 malam. Oke, ini saya tugaskan. Ya. Baik, ada pertanyaan? Ini di Jamboardnya ada mau saya kunci lagi ya. Silakan yang bagi yang belum selesai penulisan coret-coret ini penggambarannya. Udah ya, ini akan Ustadz kunci lagi, jadi tidak bisa ditulis lagi. Nah, ini hanya bisa dilihat. Oke, udah ya. Ini Jamboardnya tidak bisa ditulis lagi, jadi cuma bisa dilihat saja. Silahkan beralih ke sini, tugas yang diberikan, tugas latihan 1 vektor, itu ada soal sana 3 buah. Silahkan dikerjakan, boleh di buku cetak, boleh di buku latihan, boleh di Jamboard. Habis itu dikirim dalam bentuk gambar ke Google Classroom ya.
tugasnya 1 pekan, terakhir sampai tanggal 21 Januari jam 12 malam. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Di apa udah Ustaz dari bikin di Google Classroom ya? Classroom udah. Itu Udah tempat kan? pengumpulannya sana ya. Oh iya. Iya. Oke, dalam bentuk gambar saja, dalam bentuk foto. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita sudahi? Kita baca doa lagi. Ada? Cukup ya. Ini yang hadir 28 siswa, yang tidak hadir. Tadi ada Ustaz, dua. tadi itu di screenshot Ustaz yang Jamboard. Ya, kalau yang Jamboard. Iya, di screenshot saja, nanti dikirim ke Classroom. Ya. Di screenshot bisa, atau di kalau mau apa nih, ada nih. Cara nge-save ini ya, save frame as image. Kalau di ini, ya apa namanya? Di komputernya gitu ya. Itu juga bisa jadikan dalam bentuk gambar. Jadi nggak harus di screenshot ya. Kalau screenshot biasanya dia agak pecah-pecah. Tapi kalau save frame as image ini dia lebih bagus, lebih detail ya. Jadi tidak pecah di gambar. Baik, itu bisa jadi ya opsinya. Terserah, yang penting bisa di ini aja, bisa dilihat. Oke, ada lagi mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau apa kita cukupkan saja. Ada 5 menit untuk bisa mengerjakan itu ya, tugasnya tadi. Baik, jika tidak ada, boleh kita tutup ya untuk pembelajaran ini. Jadi tadi sudah diberikan pembelajaran berkaitan sama pengertian vektor. Jadi Anda bisa menuliskan vektor dulu, terus kemudian menggambarkan vektor sesuai dengan permintaan soal yang diberikan. Di sana ada 3 latihan ya, untuk menguji apakah sudah paham atau belum terhadap notasi atau penulisan vektor tersebut dalam kaidah matematika gitu ya. Ada yang menggunakan 2 huruf besar, ada yang menggunakan huruf kecil saja. Kemudian ada arahnya sesuai dengan permintaan soal yang diberikan ya. Itu nanti harus disesuaikan dengan permintaannya. Kalau tidak tepat, berarti langsung dibuat salah. Maka ini karena soalnya masih muda ya, dalam artian kalau ada kesalahan langsung dibuat salah gitu. Ya, jadi usahakan langsung benar, dalam artian sesuai dengan permintaan soalnya gitu ya. Karena soalnya itu kan tidak terlalu banyak berpikir sebenarnya, lebih kepada keterampilan dalam menggambarkan dan menganalisis permintaan soal. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Lebih kurang Ustaz mohon maaf dalam penyampaian. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Oke, terima kasih sudah bergabung. Silahkan izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.